kembali lagi di Kisian Family. Jadi di video sebelumnya itu membahas mengenai cuti merawat anak, dan kali ini di part kedua masih tetap membahas mengenai cuti merawat anak, dan akan aku spill ya, aku beberkan mengenai besaran tunjangan yang aku dapatkan selama cuti merawat anak dan kapan saja dikirimnya ya oleh pemerintah si uang tersebut. Nah, di video ini aku ingin berbagi saja ya informasi mengenai besaran yang aku terima gitu ya saat aku cuti merawat anak. Dan ini hanya untuk sebagai referensi ya, bahan referensi mungkin gambaran ya sebagai pekerja di Jepang gitu ya saat merawat anak dan cuti merawat anak tuh uangnya berapa rata-rata kalau misalnya gaji sekian gitu. Jadi pertama informasi dulu, kalau aku itu waktu itu hamil tahun 2022 dan mulai mengambil cuti merawat anaknya itu tahun 2023 begitu. Nah, perhitungan cutinya itu ya cuti merawat anaknya itu setelah beres cuti melahirkan kan. Itu waktu itu cuti melahirkan beresnya di bulan Februari tanggal 1. Jadi cuti merawat anak itu terhitung di tanggal 2 Februari 2023. Nah, setelah itu per 2 bulan akan diajukan untuk mendapatkan uang tunjangan cuti merawat anak. Nah, informasi juga besaran gaji waktu saat anak pertama ya, karena dulu di tempat yang lain, sekarang sudah pindah kerja ya, jadi berbeda kasusnya. Jadi dulu aku dapat gaji sekitar 214.350 besarannya rata-rata dihitung dari terakhir gaji yang diterima sebenarnya ya. Kemudian berikut besaran tunjangan yang aku dapat atau yang ditransfer oleh pemerintah per 2 bulan sekali itu, dan kapan ditransfernya. Di bulan-bulan pertama itu pasti akan dapat pemberitahuan mengenai cuti merawat anak ya, besarannya seperti apa. Jadi sebagai berikut. Pertama kali cuti merawat anak 2 bulan kemudian itu perhitungannya dari 2 Februari sampai 2 April 2023 itu tunjangannya masih 2/3 gaji atau 67%, dan menerima transfernya di tanggal 4 April 2023 sebesar 287.228 yen. Ya, jadi ini sebulannya itu rata-rata 143.614 yen sesuai dengan pemberitahuan yang dikirim oleh pemerintah sebelumnya. Lumayan ya, meskipun nggak terlalu banyak. Ya, 2 bulan sekali ya tetap gajian ya, meskipun ya begitulah. Terus cuti merawat anak di bulan ketiga dan keempat, yaitu terhitung di 3 April ya, sampai April, Mei, Juni sampai 2 Juni. Itu besarannya masih sama yang pertama, yaitu 67% atau 2/3 nya gaji, yaitu sebesar 287.228 yen, dan pada saat itu menerima transfernya tanggal 19 Juni 2023. Kemudian yang ketiga ya, cuti merawat anak di bulan ke-5 dan ke-6, di mana pada saat itu
terhitung dari tanggal 3 Juni ya, 3 Juni sampai Agustus 2023. Besaran yang didapat masih sama karena 6 bulan pertama itu mendapat 67%-nya, yaitu sebesar 287.228 yen, dan ditransfer pada tanggal 21 Agustus 2023. Lalu yang keempat, cuti merawat anak yang keempat nih, uang tunjangannya terhitung dari bulan Agustus sampai Oktober, dimana ini bulan ke-7 dan bulan ke-8. Ini sudah lebih dari 6 bulan, jadi hitungannya tidak 67% lagi, tapi 50% dari gaji ya, tunjangannya akan ditransfer, atau setengahnya dari gaji. Itu ditransfer pada tanggal 29 November 2023 dan besarannya yaitu 214.350 atau per bulannya 107.175 yen. Ya, sesuai dengan pada saat awal diberi pemberitahuan ya, si kertas pemberitahuan mengenai tunjangan. Kemudian terakhir ya, jadi total semuanya itu 5 kali pentransferan ya, yaitu cuti merawat anak untuk di bulan ke-9 dan ke-10 yang terhitung dari Oktober sampai Desember ya, sampai dimana si anak itu lahir. Itu besarannya sama seperti sebelumnya, yaitu 50% atau setengah dari gaji, dan diterima ya uangnya atau ditransfer uangnya itu pada tanggal 18 Januari 2024, yaitu sebesar 214.350 yen. Jadi ya, setiap 2 bulan sekali itu nggak selalu tanggal yang sama ditransfernya, jadi nggak tahu kapan ditransfernya ya harap-harap cuma saja kalau nggak punya tabungan. Nah, total yang didapat selama cuti merawat anak, yaitu untuk yang ibu ya, selama 10 bulan tersebut sampai si anak usia ya 1 tahun, yaitu ya dengan catatan gaji yang pada saat itu diterima ya per bulannya itu 214.350 yen. Itu total uang yang didapat dalam 10 bulan tersebut totalnya adalah 1.290.504 yen. Kalau dikali kurs Jepang yang sekarang ya 100 yen, mungkin jadinya 130 juta ya, 130 juta. Tidak bekerja tapi tetap mendapatkan tunjangan ya, jadi tetap bisa hidup selama di Jepang. Begitu. Jadi sekian ya mengenai cuti merawat anak di Jepang yang khususnya ya, ini kasus aku dimana gajinya sekian ya waktu dulu. Kalau misalnya gajinya lebih besar, tentunya lebih besar yang didapat. Oke, terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.